sebelum bertransisi menjadi KBPP gitu. Iya. Apa namanya, Pak? RBC. RBC ya. RBC Apa itu? kepanjangannya Remaja Bayangkara Club. KBP Polri ini memang 2019 sudah terbentuk. Untuk di Katingan. Ya. Cuma peresmiannya atau musresnya tahun 2021. 21. Tanggal 11 bulan Maret. Jadi Istilah itu umurnya baru 1 tahun lebih sedikit. Yang resmi, gitu. Yang resminya. kan udah saya tua-tua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua sahabat Ngobras. Kita hari ini ketemu lagi bersama saya Bribka Manda, Sarjana Sosial, dan saya tidak perlu panjang lebar. Hari ini kita akan berbicara banyak, berbincang-bincang tentang keluarga besar Polri, khususnya di Polres Katingan. Siapa narasumber kita? Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Mulyadi dan Bang Mulyono, lebih akrabnya saya sapa begitu ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sekali jawabnya. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya suatu kebanggaan untuk kami, khususnya Ngobras, karena kedua sosok narasumber terhebat ini boleh datang hari ini di sini. Kalau sahabat Ngobras penasaran, saya juga secara latar belakang belum begitu istilahnya intim lah kalau bahasanya, kan terlalu dekat. Lebih baik sahabat Ngobras mengetahui sendiri. Kita persilakan untuk Pak Mulyadi dulu memperkenalkan diri tentang profil dan jabatannya. Ya. Oke, monggo dilanjut nanti dengan Bang Mulyono. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mulyadi. Tempat tanggal lahir Sampit, tanggal 7 bulan 9 1969. Kebetulan bapak saya pensiunan anggota Polri di Kabupaten Kapuas. Beliau pensiunnya tahun 1985-86. Wow. Oke, lanjut. Kita ikut anggota KBP Polri waktu dulu masih remaja, ikut anggota RBC. Sebelum bertransisi menjadi KBPP gitu. Iya. Apa namanya Pak? RBC. RBC ya. RBC Apa itu? kepanjangannya Remaja Bayangkara Club. Oke, tapi bukan bagian motor kan? Lain. Oke, itu bagian dari putra-putri anak-anaknya polisi gitu. Iya, ya? anak-anak Oke, polisi. oke. Itu pun waktu kita dulu masih berdiam di Kapuas, Kabupaten Kapuas. Setelah itu kurang lebih 1-2 tahun berubah lagi menjadi FKPPE. Mungkin saya tanya aja, untuk Pak Haji sendiri sekarang jabatannya di organisasi apa KBPP di Katingan ini selaku apa? Selaku ketua. Ketua ya. Iya. Oke. Kita lanjut nanti untuk berceritanya. Saya ke abang saya ini. Iya. Orang taunya abang ganteng. Oke, boleh dikenalkan dulu Bang namanya Bang. Siap. Ya, Jabatannya apa gitu kan? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Muhammad Mulyono. Jadi profil saya di KBP Polri sebagai wakil beliau. Oke. Wakil ketua. Ini informasi lengkap rupanya. Oke, Pak Ketua dan Pak Wakil. Siap, Bang. Baik. Untuk histori dari orang tua? Orang tua bekerja di kesehatan, Bang. Kesehatan. Jadi, kesehatan. Dokes Polri ya. Ini kayaknya cocok. Cocok. Cocok maksudnya begini. Narasumber kita ini memiliki kalau boleh dikatakan nama depannya itu Mul. Iya. Sama betul. Makanya saya hampir salah menyebutkan. Mohon maaf ya Pak Haji ya. Satu asli Kapuas, putra daerah ini Pak Haji ya. Iya. Dan ini juga putra daerah, tapi putra daerah Jawa kan. Tapi luar biasa. Iya. Mungkin ini pertanyaan sama nih Pak Haji.
sejarahnya tadi memang sedikit sudah diceritakan tadi ya, sehingga terbentuknya itu kan sudah ada rentetannya tadi. Mungkin saya spesifiknya untuk yang di Katingan aja. Terbentuknya KBPP Polri Katingan ini sejak kapan dan diketuai oleh siapa saja sampai dengan saat ini? Jadi berdirinya KBP Polri secara resmi di Katingan itu tahun 2019. Oke. Kategori masih muda ini. Iya, masih muda. Iya, Masih iya. muda, Bang. Jadi kebetulan yang mensukseskan berdirinya KBP Polri sampai Musres kemarin itu Hingga saat ini hingga tentunya. saat ini itu Pak Kasat kita, Pak Kasat Binmas Mm-mm. Gideon Iya. saat ini. Oke. Jadi kebetulan juga kita mempunyai seorang Leader. leader Pemimpin. atau figur ya Iya. yang saya anggap bisa memimpin KBP Polri ini, ya itulah ketua kita ini. Secara struktur ini melalui seperti kita juga kan Pak Haji ya. Maksud saya dari tingkat kayak kami Mabes, Polda, Polres hingga Iya. ke jajaran polsek-polsek. Ya. Tergambar seperti apa secara strukturnya? Apakah sama seperti yang saya sampaikan itu? Kalau di Polres Katingan memang terstruktur, artinya kalau di Polda itu pimpinan daerah ada kami Ada ya. di Polda. Jadi dari Polda membawahi setiap resort-resort. Iya. Nah, dari resort-resort itu membawahi ke sektor-sektor. Artinya dari Polresnya ada ke sektor Iya. polsek-polseknya pun ada. Ya, berarti sama persis Sama, juga seperti sama, itu ya. sama, Oke, luar sama, biasa. Sama, Bang. Secara historinya kurang lebih 4 tahun ya. 2019 terbentuk Iya, dan iya. berdirinya keluarga besar Putra Putra-putri Putri Polri. Polri, Iya. KBPP di Katingan Di ini. Katingan, di Katingan. Untuk ketua yang mengetuai sendiri, masa jabatannya itu berdurasi berapa lama? 5 tahun, Bang. 5 tahun. 5 tahun, Bang. Wah, setahun lagi nih Pak Haji nih. Ada pemilihan lagi. 5 tahun, Bang. Baik, oke, itu mungkin ya. Kemudian secara total Siap, personil KBPP Polri di Katingan siap. ada berapa? Sekitar kurang lebih itu ada 35 Personil. anggota personil. Ya, Oke, banyak juga ya. ya. Kemudian sejauh ini sistem perekrutannya apakah dengan melalui media sosial atau memang ada brosurnya? Dan KBPP Polri ini untuk Katingan ya yang saya tanya. Siap. Ada nggak memang kantor tetapnya? Jadi kita melihat informasi dulu dari pembina kita di Polres. Binmas. Binmas. Oke. Jadi dari Binmas kita koordinasi dengan anggota harian yang saat ini diduduki oleh Bang Mikel. Jadi kita koordinasi dengan Bang Mikel tentang perekrutan anggota ini. Jadi kita sosialisasi dengan mereka orang-orang yang memang mau ikut dalam organisasi KBP Polri ini. Iya. Jadi secara langsung dan tidak Oke. Saya udah bisa memahami. memahami, Artinya memang ada sistem kerjasama dengan Kerjasama. Satuan Binmas Polres Siap, Katingan gitu ya. siap. Dan dalam hal ini diawaki oleh Bribka Mikel Rahel Iya. di bawah kendali Pak Kasat Binmas tentunya ya. Siap, Bang. Jadi sejauh ini sudah ada 35 personil KBPP Polri Polres Katingan Siap, yang dikepalai oleh Pak Haji Mulyadi. Haji Mulyadi. Saya tertarik nih ke Pak Ketua nih. Mungkin secara performan atau penampilan dulu ya. Bisa dijelaskan Pak Ketua, seragam dari KBPP Polri ini ada berapa? 3 macam. 3 macam. Iya. Saya nggak dibawa ini harus gitu. boleh disampaikan. Pertama bajunya seperti yang kita pakai ini, Disebut dengan PDH itu Pak. PDH. Ya? Yang kedua seperti Pak Mul ini, Iya. PDL. Yang ketiga PDL juga, Iya. cuman
Untuk lapangan. untuk lapangan. Oh iya, yang Seperti tiganya PDL-sus itu ya? Bukan? warna hitam. Warna hitam. Enggak, maksud saya kalau ini PDH, PDL Tutun dan ada satu lagi itu warna apa? Warna hitam. Hitam Warna ya. hitam. Tapi PDL ini juga Tutun juga modelnya. Bukan. Dia polos. Seperti PDL sus ya. Sus Iya. ya, sus ya. Oke. Bedanya tidak memakai celana combat itu kan? Pakai celana Pakai. combat. Tapi ini tidak berkantong-kantong seperti. Berkantong-kantong. Berkantong seperti Brimob, Bang. Oke. Ada 3 seragam ya Pak Iya, Ketua ya. tiga seragam. Nah kemudian yang perlu kita ketahui bersama ini kegiatannya, tupoksinya, Ya. tugas tanggung jawab dan peranan fungsinya apa sih keluarga besar Putra Putri Polri ini, sehingga masyarakat bisa tahu oh ternyata organisasi KBPP Polri ini adanya untuk membantu kita dalam bidang apa gitu kan. Iya. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Iya. Tugas atau foksi dari KBP itu sendiri yaitu Bang membantu Iya. membantu bapak-bapak kita di kepolisian, membantu kegiatan bapak-bapak kita yang memang perlu bantuan, artinya yang tidak bisa dijangkau. Nah, kita siap, Bang, kita siap. Contohnya? Contohnya gini, kalau ini ada PAM Swakarsa, PAM. Ya. Jadi PAM kayak hari-hari besar, terus hari-hari Lebaran, Atau tahun terus baru. ya, terus pengamanan masalah pemilu. Nah, itu kita siap. Itu kita diinstruksikan untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, KBP Polri sendiri sifatnya sosial, Bang. Ya. Artinya KBP Polri itu membantu dalam arti kan membantu orang-orang masyarakat. Ya. Kita kepanjang tangannya polisi untuk ke masyarakatnya yang utamanya di situ. Betul. Nah, artinya contoh seperti kegiatan bagi-bagi takjil di waktu bulan puasa. Bulan puasa. Terus membantu dalam kegiatan bencana alam Kebanjiran. seperti kebanjiran. Nah, disitulah kegiatan-kegiatan KBP Polri yang sifatnya sosial itu di situ. Hanya foksi-foksinya. Iya. Cuman yang lebih utamanya kita membantu bapak-bapak kita di kepolisian itu sendiri. Oke. Di situ, Itu tergambarnya ya. Mungkin dengan pembagian secara struktur saya kembali lagi. Iya. Karena kalau dominannya ini kan saya simpulkan memang di bidang sosialisasi, sosial gitu ya, Sosial, ya. bukan sosialisasi. Iya, bukan. Pelaksanaan tugasnya mengedepankan masalah sosial, gitu Sosial, kan. sifatnya. Ya. Dan tentunya tidak terlepas untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban Siap, juga. Bang, siap. Ya. Itu bagian dari tupoksinya. Nah, maksud saya dari 35 personil ini ketika memang dibutuhkan, apakah ditentukan dengan diterjunkan semua atau memang hanya untuk kepentingan seperlunya, Iya. disertai dengan administrasi atau tidak, surat menyurat Iya. atau surat tugas gitu. Nah, jadi masalah anggota yang diturunkan dalam keadaan kayak kebencanaan dan tugas-tugas kayak PAM itu memang kalau di kebencanaan memang itu kita tidak bisa memaksakan semuanya. Artinya kita butuh berapa orang, jadi yang siap itu berapa, yang siap itulah yang kita terjunkan ke lapangan Iya. dalam bencana alam tadi. Tetapi kalau di PAM itu kan sesuai arahan, sesuai aturan dari permintaan dari pihak kepolisian itu sendiri. Jadi kita memang persiapkan Dilengkapi dengan administrasi juga. administrasi, Oke. ya. Ini artinya memang positif sekali ya kalau boleh saya simpulkan demikian kehadiran dari rekan-rekan KBPP Polri terutama di Polres Katingan ini. Dan memang joint investigasinya atau kerjasamanya memang dengan Satbimas sebagai lidik sektor yang membawahi, yang mengendalikan lah begitu ya. Namun untuk pelaksanaan tugasnya
tidak hanya berpaku untuk Bimas, untuk Polres Katingan, tentunya pelayanan kepada masyarakat kan. Iya. Terima kasih Pak Ketua, Bang Mul dan rekan-rekan yang lain sudah membantu. Memang ini luar biasa dan ini memang harus dipertahankan ke depannya. Memang kita harus bekerja sama. Betul. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya dari 35 ini termasuk dengan Pak Ketua sudah ya? Ya, semua. terhitung semua. Berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Ini sedikit nyeleneh. Ya. Ada nggak personil yang melakukan mungkin di luar aturan gitu kan, melanggar? Nah kalau memang ada konsekuensi dan ada nggak punishmentnya atau hukumannya, sanksinya gitu Pak Ketua? Karena ini kan harus menjaga marwahnya, harga dirinya dari. Karena ini anak-anak polisi. Ada nggak selama ini? Untuk sementara ini memang nggak ada. Luar biasa. Iya. Cuma yang paling kalau ada kegiatan tuh nggak bisa hadir atau orangnya repot Ya. atau pulang kampung, cuma itu aja masalahnya. Ya. Karena juga mungkin saya pikir kalau masalah itu lumrah ya. Iya. Dalam artian menjadi bagian dari anggota KBBP mungkin ya bukan sebagai pekerjaan utama gitu kan. Iya. Nah, jadi memang mungkin terbatasnya itu, Mbak. Kenapa saya katakan lumrah mungkin itu. Jadi ya alhamdulillah ya Pak Ketua ya dan Pak Wakil Ketua untuk KBBP Polri yang ada di Katingan sejauh ini sampai saat ini dan kedepannya kalau bisa jangan ada pelanggaran gitu ya, perbuatan yang memang istilahnya tidak baik di masyarakat. Iya. Karena biar bagaimanapun ya marwah kita tetap kita jaga, harga diri kita, identitas kita, siapa kita pun itu yang harus kita jaga. Kedepannya nih, tapi kalau berbicara kedepannya nih mungkin kan sudah tergambar mau apa ini. Nanti kopinya dingin. Monggo diseruput dulu. Ini sudah pakai ngobras. Untuk titik berkumpul sendiri nih, yang saya singgung tadi, kantornya apakah sekarang sudah ada atau memang masih istilahnya swadaya, mandiri atau bagaimana? Ya, jadi saya wakili ketua. Jadi untuk berkumpulnya, untuk saat ini kita masih mengikuti di Binmas. Artinya kalau seandainya ada upacara, kita kumpul di Binmas ini. Masalah kesekretariatan, memang kita lagi proses, Bang. Oke. Nah, kesekretariatan kita lagi proses dan kita memang mengajukan, ada program untuk mengajukan ke Kesbangpol itu sendiri supaya kita lebih diakui di pemerintah. Nah, secara legal standingnya, legal standingnya. Jadi masalah kesekretariatan itulah yang menjadi dasar dari pengajuan ke Kesbangpol itu sendiri. Jadi ini lagi apa Bang? Lagi proses gitu. Tapi udah 4 tahun loh ini Pak. Iya. PR. Emang per 5 tahun ya masa? Per 5. Jadi KBB Polri ini memang 2019 sudah terbentuk. Untuk di Katingan. Ya. Cuma peresmiannya atau musresnya tahun 2021. Tanggal 11 bulan Maret. Jadi dia itu umurnya baru 1 tahun lebih sedikit. Yang resmi gitu. Yang resminya. Kan udah saya tua-tua ini. Oke, berarti kelewatan tadi. Tapi memang sudah harus kita akui secara pribadi saya anggota Polres Katingan memang ya sejak saya kenal dengan Bang Mol, pernah ketemu dengan Pak Ketua juga. Sejak kurang lebih tahun 2019 itu ya. Hanya saja mungkin resminya. Resminya sudah melewati musyawarah apa? Resortnya ya, musresnya. Sehingga itulah disahkan gitu ya secara untuk legalitas. kepengurusannya. Baik. Kedepannya ada hal-hal yang ingin disampaikan baik untuk KBPP-nya atau untuk Polres atau untuk masyarakat kita, pesan-pesan yang istilahnya mengedukasi dalam hal mungkin menjaga Kamtipmas atau memerlukan bantuan secara personal ataupun apa, bisa menghubungi ke pihak KBPP. Siap.
bisa disampaikan. Jadi kedepannya KBP Polri berharap dari Polres dulu minta dukungan, dalam arti dukungan bukan dalam bentuk materi tetapi dukungan moral. Doa Di situ, juga. doa juga. Jadi itu yang lebih Oke. spesifik lah, Supaya memang kita lebih solid dan kompak. lebih solid. Oke. Ya itu satu, mohon perhatiannya juga. Terus ke dalam sendiri, ke internal KBP Polri itu sendiri tetap solid, harus tetap menjaga kesolidan di anggota itu sendiri. Terus ke masyarakatnya, ya apapun kendala di masyarakat jangan malu-malu. Iya. Jangan malu-malu datangi kami, minta bantuan masalah perkawinan Iya. atau selamatan, apapun lah bentuknya itu, yang selama itu bersifat positif. Iya. Jangan ragu-ragu datangi kami siap membantu. Oke. Intinya di situ, Bang. Ya, harapan kita pun tentunya saya selaku anggota Polres Katingan yang sudah kenal dengan Pak Ketua juga, Pak Wakil Ketua, segala sesuatu yang baik itu memang tujuan kita ke depannya. Siap. Dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Siap. Semoga kita selalu sehat. Amin. Ya Pak Haji ya Pak Wakil Ketua. Siap. Amin, Bang. Sehingga setiap pelaksanaan tugas yang dibebankan dengan tanggung jawab penuh bisa kita laksanakan. Iya, Bang. Mungkin akan saya akhiri karena memang waktu kita terbatas. Apabila saya ada salah kata, pengucapan ataupun sikap baik kepada pribadi Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua maupun kepada instansi organisasi KBPP Polri sendiri, saya mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih mewakili Kesatuan Polres Katingan atas kehadiran Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, sehingga apa yang kita bicarakan saat ini menjadi informasi positif untuk masyarakat Kabupaten Katingan khususnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ngobras jaya. Jaya, ngobras ya.